Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang ini dalam perjalanan saya akan membacakan ayat Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا صدق الله العظيم. Surat Al-Isra, Bani Israel, ayat 90 sampai terakhir. Artinya, ya Muhammad, kami tidak akan percaya kepada Islam sebelum engkau menunjukkan mukjizatmu bisa mengeluarkan air di tengah-tengah padang pasir yang tandus, atau engkau menciptakan padang pasir menjadi kebun yang subur, baik itu kebun anggur maupun kebun kurma. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kami tidak akan beriman sebelum engkau menciptakan mata air yang deras di tengah padang pasir. Au takuna laka jannatun min nakhil, atau taman-taman kebun-kebun kurma, wa inab, kebun anggur, fatufajirul anhar khilalaha tafjira. Kemudian di samping perkebunan itu ada sungai-sungai kecil yang mengalir di dalamnya, yang begitu jernih dan begitu indah. Nah, inilah yang diminta oleh orang kafir kepada Nabi Muhammad. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء, atau engkau coba naik ke langit, kama za'amta alaina kisafa أو ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau engkau turunkan Tuhan bersama dengan malaikat dari langit, lalu dia berhadap-hadapan dengan kami, barulah kami beriman kepadamu. Jadi permintaan orang-orang kafir ini sangat materialisme. Dia minta mata air juga materialisme, dia minta kebun anggur juga materialisme, dan minta Tuhan berhadap-hadapan, Tuhan dan malaikat berhadap-hadapan dengan mereka, materialisme juga. Kenapa? Karena mereka percaya kepada yang kelihatan, benda-benda saja. Yang benda tidak kelihatan, dia tidak percaya. Makanya disuruhnya malaikat dan Tuhan itu berhadap-hadapan dengan mereka, karena mereka menyangka Tuhan itu seperti benda yang bisa ditangkap langsung dengan panca indera, yang bisa didengar dengan telinga. Nah, inilah menurut anggapan mereka. Karena mereka telah terbiasa Tuhan mereka itu berhala, yang nampak hidungnya, nampak telinganya. Sedangkan Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak nampak hidung, tidak nampak telinganya, suaranya pun tidak bisa didengar. Dan sini atau lurus? Lurus ya? Boleh juga. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kehidupan materialisme itu sampai saat ini masih bergulir di mana-mana. Nah, Islam pun tidak mengingkari kehidupan materi itu ada. Nah, tapi Islam juga menyuguhkan kecerdasan di dalam memahami hal yang immaterialisme, hal-hal yang bukan merupakan benda, yang disebut dengan yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang tidak nampak oleh panca indera, tapi bisa dirasakan dengan hati. Yu'minuna bil ghaibi, percaya kepada yang tidak tampak. Jangan lupa
wa yuqimunas sholata, dan dirikan solat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadamu, kamu infakkan, sedekahkan. Bapak Ibu serta saudara sekalian, inilah yang dikritik oleh Christian Friend dan David Wood. David Wood dan Christian Friend sama tuntutannya dengan tuntutan manusia jahiliyah pada masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntutannya apa? Ingin melihat Tuhan dan malaikat berhadap-hadapan dengan mereka. Jadi kalau kalau wahyu didapatkan saja oleh Nabi Muhammad SAW melalui Jibril, lalu David Wood dengan Christian Friend apa katanya? Siapa saksinya katanya? Siapa saksinya katanya? Kami tidak percaya kalau tidak ada saksi. Lalu dijawab oleh Zulkifli M. Abbas, oh itu tidak perlu saksi, itu perlu diimani dan diuji kebenarannya. Bagaimana menguji kebenarannya? Coba engkau ciptakan satu ayat saja yang dapat kamu buat untuk melawani ayat yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka enggak mampu. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 23 dinyatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna fa'tu bi suratin mim mislihi wad'u syuhada'akum. Jika kamu ragu terhadap kebenaran Al-Quran yang kata kalian itu tidak ada saksinya waktu dia turun, kalau ragu tentang kebenaran Al-Quran itu, cobalah buat satu ayat saja yang untuk menandingi ayat Al-Quran. Ternyata mereka tidak bisa membuatnya. Christian Friend mengulangi kembali apa yang diungkapkan oleh orang-orang Yahudi, Nasrani di Mekah, terutama orang-orang kaum musyrik, penyembah berhala. Kenapa mereka buat berhala? Karena mereka hanya percaya kepada hal yang bersifat fisik, tetapi mereka lupa banyak sekali hal yang bersifat fisik juga tapi tidak kelihatan. Umpamanya udara, angin, itu ada fisiknya, cuma tidak kelihatan, tertangkap oleh panca indera. Ada atom itu ada fisiknya, karena saking halusnya tidak bisa dilihat dengan panca indera, tapi mampu dilihat dengan teropong elektron. Nampak itu atom-atom yang kecil itu diperbesar menjadi sejuta kali, maka kelihatanlah proton, neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Inti atom itu namanya foton, sifatnya netral. Neutron sifatnya netral, elektron sifatnya negatif. Elektron inilah yang mengelilingi inti atom. Ada kaon, ada meson, ada anti meson, tidak termasuk terason. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak sekali kaon, meson, anti meson, atom-atom itu tidak terlihat sama sekali, tapi dia ada dan kekuatannya dahsyat. Kalau mau melihatnya juga, pakailah teropong elektron yang mampu membesarkan mereka sejuta kali atau 100 juta kali besarnya, barulah kelihatan. Nah, termasuk suara saya pada hari ini, apakah kelihatan atau tidak? Coba dengarkan suara saya. Min habi saul sunai ahwil winani al-aidirin dunia bitigri. Nah, ada atau tidak suara saya? Kedengaran atau tidak? Nampak apa tidak? Apa warnanya? Kan tidak nampak. Jadi tidak semuanya harus nampak. Jadi kalau tidak nampak berarti tidak ada. Suara saya tidak nampak, tapi ada. Cuma untuk mengamatinya tidak melalui mata, melalui telinga. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, begitu pula kalau kita lihat itu sentrum listrik. Terasa ada nasi saja masak karena sentrum listrik pada rice cooker. Tapi apakah sentrumnya nampak? Tidak. Ada apa tidak? Ada. Nah, sedangkan benda materi saja
di dunia ini ada tidak kelihatan, apalagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi malaikat Jibril. Yang menarik, Zulkifli Ibn Abbas dengan beberapa pemuka agama non muslim, apa katanya? Anda lahir dari mana? Ya dari ibuku. Anak siapa? Anak bapakmu. Apa kamu menyaksikan bapakmu nikah dengan makmu? Kan tidak. Ya, itu kenapa kamu mengakui sebagai anaknya? Nah, tak perlu saksi. Yang penting benar. Saksi itu baru dipergunakan kalau orang perbuatan pidana, orang mengingkari, bukan saya yang buat. Mana saksi? Itu baru. Ini masalah agama, kebenaran, masalah wahyu, tak perlu saksi. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, apa yang aku buat adalah bukan atas kehendak diriku sendiri, tapi dari Dia Bapa yang mengutus aku. Di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3 dan dalam kitab Markus, kitab Markus pasal 12 ayat 29. Hukum yang tertinggi ialah kamu mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Isa utusan Allah. Nah, begitu katanya. Kemudian Nabi Isa mengatakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar dari aku. Apa yang aku buat adalah atas petunjuk Bapa. Nah, siapa yang menyaksikan Nabi Isa berbicara dengan Bapa atau dengan Allah? Kan tidak ada. Nah, kalau Nabi Muhammad menerima wahyu dari Jibril, dimintanya saksi. Tapi kalau Nabi Isa bicara dengan Allah, tidak dimintanya saksi. Tidak adil itu Kristen Prince dan David Wood. You not fair. Ya, not fair. Tidak adil. You are not fair. Tidak adil. Kamu saja lahir dari ibumu, apakah yakin itu ayah kamu? Kamu kata itu ada ayah kandungmu. Kamu tidak pernah menyaksikan ayah dan ibumu menikah. Tak ada saksinya. Hanya orang mengatakan itu adalah ayahmu, itu ibumu, padahal kamu tidak tahu bahwa itu ibu yang melahirkan kamu. Jangan-jangan kamu anak tiri atau anak pungut. Kamu tidak, siapa yang menyaksikan kamu tidak menyaksikan, tidak ilmiah kamu. Kamu lahir dari ibumu, mungkin ibu yang lain. Nah, jadi jangan terjebak dalam logika sempit. Saksi. Siapa yang mengajarkan Anda kebenaran itu berdasarkan saksi? Kalaupun ada orang-orang memberikan saksi, jangan-jangan saksi palsu, bukan saksi yang sebenarnya. Nah, begitulah dengan agama, dengan wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Siapa yang menyaksikan malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad? Enggak perlu saksi. Lalu katanya jangan-jangan setan yang turun itu di Gua Hira, karena jin-jin itu penunggu gua, bukan malaikat. Nah, ingat, Injil sendiri mengatakan sesuatu itu salah atau benarnya antara lain lihat dari buahnya. Pohon itu lihat dari buahnya. Jadi yang datang kepada Nabi Muhammad itu jin, apakah Jibril, apakah utusan Allah atau utusan setan, lihat dari hasilnya. Kalau setan pasti dia membutuhkan tumbal darah nyawa manusia. Kalau malaikat yang datang, dia hanya menyampaikan bahwa manusia itu membutuhkan taubat, istighfar. Manusia itu membutuhkan ibadah. Tak pernah jin setan itu menyuruh manusia beribadah, tidak pernah. Dia menyuruh, nyawa kalian tumbalkanlah di palang salib, nyawa kalian tumbalkanlah di gua-gua entah di mana-mana lagi di Bukit Golgota. Itu adalah dari ajakan setan. Kalau dari ajakan malaikat, paling-paling disuruh tobat, istighfar, bertasbih, minta ampun kepada Allah. Tidak memerlukan tumbal. Sampai sekarang orang pergi ke Gunung Kawi itu pakai tumbal. Jadi jin itu setan, roh-roh jahat semenjak dari zaman dulu sampai zaman sekarang memerlukan tumbal dan memakai reinkarnasi. Sedangkan malaikat
tidak memerlukan reinkarnasi. Nabi-nabi tidak memerlukan reinkarnasi. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada yang mengganggu sedikit. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapanya ini? Assalamualaikum. Yup. Ayo dia lah dokek ke kantor IKMI gini kah? Makasih ya. Ya 5 minit lah insyaAllah. Ya, Assalamualaikum. Dari kantor IKMI. Belok sini. Mana dia? Putarannya. Belum satu lagi. Satu lagi. Sana lagi. Satu lagi dekat-dekat ya. Maaf Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pengajian kita bahwa kritik dari Abu Lahab, Abu Jahal kepada Nabi Muhammad. Sini, satu lagi. Satu lagi. Tuh orang tuh lewat. Ini. Masuknya di situ nanti. Tuh situan ya. Yang ada 55 tuh. Tuh situ. Ya. Belok kanan. Ini harap maklum kalau ayah kadang-kadang suruh belok kanan, kadang-kadang yang ayah maksud belok kiri. Keceplos saja gitu. Lain yang dimaksud, lain yang terucap. Udah mulai error. 60 tahun ke atas itu mulai error. Masya Allah. Nah, demikian dulu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terakhir saya bacakan kembali surat. Belok sini ya? Ya, ke kiri. Saya bacakan kembali surat Al-Isra ayat 90 yang saya bacakan tadi. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inab وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا صدق الله العظيم. ما شاء الله. Ini siapa? Ardi ya? Ardi Ar-Rasyidi. Ya.